I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hey kid. Meskipun tidak turun balapan, karena masih menepi pasca operasi lengan kanannya, Marc Marquez tetap dipastikan turun, namun bukan untuk balapan melainkan dirinya terlibat pengujian motor Honda. Meskipun begitu, Honda tetap mempercayakan Marc Marquez untuk pengujian motor yang nantinya akan digunakan pada musim depan. Motor yang diperkirakan akan lebih baik, membuat Honda percaya Marc Marquez bisa mengembalikan kejayaan pabrikan asal Jepang tersebut. Marquez diekspektasikan akan melewatkan sisa musim, tetapi Honda berharap dirinya bisa terlibat dalam pengujian motor untuk musim depan. Rencana para dokter akan berlanjut untuk sementara waktu hingga akhir Agustus, ucap Marquez memaparkan. Saya akan meningkatkan ketegangan pada karet fitness dan beban pada dumbbell, selalu dalam batas tertentu, karena dengan otot yang masih lemah sangat rentan mengalami tendinitis. Saya memiliki pengalaman dengan beberapa pemulihan di lengan ini, dan saya tahu betul batas ketidaknyamanannya dan apa yang terjadi jika saya memaksakan, ujarnya. Marquez menegaskan bahwa pemeriksaan pada akhir Agustus akan menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk kembali ke motornya. Jika scan CT pada akhir Agustus hasilnya bagus dan semuanya berjalan dengan lancar, saya akan meningkatkan latihan di gym dan kita akan lihat nanti, ujar Marquez. Saya yakin ketika level kebugaran berada di titik minimum yang bisa diterima, ketika saya cukup sehat untuk menaiki motornya, itulah salah satu hal yang pertama kali akan saya lakukan. Ketika ada dokter mengizinkan dan saya cukup kuat, salah satu hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengendarai motornya. Karena disitulah otot-otot yang saya butuhkan secara spesifik akan dilatih dengan lebih baik, dan kami akan bisa mencapai kondisi 100% dalam waktu secepat mungkin. Sementara itu, Jorge Martin ingin membuktikan dirinya layak diangkat jadi pebalap pabrikan Ducati. Untuk itu ia bertekad membuktikan kualitas dirinya di MotoGP Austria 2022 akhir pekan mendatang. Balapan MotoGP 2022 akan dilanjutkan di sirkuit Red Bull Ring, Austria, pada 19–21 Agustus tahun 2022. Musim lalu, Jorge Martin mencetak kemenangan pertamanya pada kelas MotoGP di lintasan yang sama. Olehnya itu di musim ini, Jorge Martin optimistis menaklukkan tantangan yang sama. Saat ini, Jorge Martin berada di urutan 11 klasemen MotoGP 2022 dengan 81 poin. Pesaingnya menuju tim pabrikan Ducati, Enea Bastianini jauh berada di atasnya yaitu posisi keempat. Pada balapan kali ini, Jorge Martin bertekad ingin konsisten dengan bertarung memperebutkan tempat terdepan. Hal ini dilakukan Jorge Martin agar bisa dipilih oleh Ducati sebagai pembalap tim utama pada musim depan. Dia mendapatkan pesaing dalam diri Enea Bastianini, Gresini Racing, dalam ambisi meraih kursi di tim utama. Enea Bastianini mendapatkan momentumnya berkat 3 kemenangan pada musim ini, berbanding 1 kemenangan Jorge Martin di kelas para raja. Jorge Martin merespons pada 5 balapan terakhir dengan hampir selalu finish di depan Enea Bastianini, minus balapan MotoGP Inggris. Selain itu Jorge Martin juga tak pernah finish di bawah posisi ke-7 sejak seri ke-9 MotoGP Catalunya, dengan salah satunya adalah podium kedua. Apa yang telah berubah dalam beberapa balapan terakhir ini adalah, saya memahami batasan motor tahun ini dengan lebih baik, kata Jorge Martin dikutip bolasport.com dari motorsport.com.